Terima kasih atas semuanya. Supaya jangan ngantuk, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah sebaik-baik bacaan kita ya. Auzid alaihi warattil Qur'an tartila. Kita baca sesuai dengan tartilnya. Tartil itu pernah disampaikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada 3 yang harus kita penuhi. Bacaan tartil itu adalah itu adalah tahqiq. Tahqiq itu bacaan yang sangat santai sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian tanwir itu bacaan antara sedap, bacaan paling sedap tanwir. Kemudian hadal itu bacaan paling cepat. Nah, ini terkait dengan imam itu boleh cepat asalkan satu syarat, jangan merusak kaidah tajwid. Berbicara tentang tajwid, kita boleh boleh tidak belajar Al-Quran, boleh, tapi kita diwajibkan ketika membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Artinya apa? Artinya kita harus kembali kepada pembelajaran Al-Quran. Kita baca Fatihah sesuai dengan tartilnya. Minta untuk tolong sama pian sama-sama kita dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan. Tadi disampaikan terkait dengan praktek ketika imam batal. Yang jadi pertanyaan itu banyak, biasanya yang ditanyakan bagaimana ketika imam itu batalnya pas sujud. Tidak mungkin kan imam ini merangkap yang di belakang merangkap aja ke depan. Ini ada sejarah. Ada 2 sunnah, sejarahnya ada 2 sunnah dalam kasus ini. Pertama, kita melihat sejarahnya sahabat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah yang sekarang diagung-agungkan oleh orang Syiah. Jadi Umar ketika itu menjadi imam ditusuk dari belakang. Ngeri-ngeri sedap ya dengarnya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita. Ketika itu Umar terjatuh. Kemudian Umar menarik seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi yang menggantikan posisi sahabat Umar bin Khattab pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi ini mungkin yang akan kita bahas tentang prakteknya pada hari ini. Pada saat itu Umar ketika batal tidak langsung meninggalkan jamaah begitu saja. Akan tetapi beliau memberikan isyarat kepada Abdurrahman bin Auf. Yang penting makmum ini tahu bahwasanya nih si imam sudah batal sholat. Kemudian kasus yang kedua adalah Muawiyah. Dan situ juga ditusuk oleh seorang yang laknatullah alaihi. Ditusuk oleh yang bernama Buraq bin Abdullah. Ditusuk tetapi tidak langsung meninggal. Kemudian Buraqnya ditangkap dan dibunuh. Kisos. Jadi ada 2 kasus ini yang kita ambil pelajaran hari ini. Sebelum kita praktek sholat subuh tadi yang Bapak sampaikan, mungkin yang kita harus praktek imam batal hari ini. Imam batal. Mungkin yang bersedia ya
2 atau 3 orang yang menjadi makmum, kemudian dia ulun yang menjadi imamnya dan ulun batal, kemudian makmum tersebut ulun beritahukan. Siapa yang kira-kira Pak? Ada yang bersedia kan? Mungkin ada ulun kulik aja. Ading-ading. Ini ya. Ini dari Istiqomah Anda. Ini anggap saja kami sedang sholat. Kalau memang ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi karena mencari imam yang sempurna itu sangat sulit. Kecuali mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salat subuh ya Pak. Cuman mungkin bukan salat subuhan. Tim subuh soknya mau di Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر. Anggap saja ulun batal ketika ruku. Ketika ruku ulun batal dan tidak mungkin ulun meninggalkan begitu saja. Nanti bingung mereka. Jadi harus kita beritahukan siapa yang pantas untuk menjadi imam. Di sini pelajaran yang kita ambil adalah makanya ketika kita posisi mau melaksanakan sholat, kita pikir-pikir dulu. Kita sudah paham betul tidak tentang rukun sholat. Takutnya ketika itu kita hanya mengambil fadilah. Kan biasanya kalau di shop depan itu kan utamaannya luar biasa. Jangan seperti itu. Kita kaji itu. Misalnya ulun batal tapi ulun tidak mengucapkan sami Allah boleh mempermindah. Kenapa? Karena ulun sudah batal. Jadi ulun beritahukan ke batal. Kemudian si makmum akan mengucapkan sami Allah boleh mempermindah. Tapi tetap posisi berada di situ karena tidak mungkin berdiri begini. Jadi selesaikan dulu sami Allah boleh berpindah. Ya, silakan. Baru imamnya maju. Imamnya maju. Atau mungkin yang sebelahnya mungkin jadi imam. Pokoknya begitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ketika ini lagi, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan imam yang batal ketika sujud. Nah ini penting ya. Maju, jadi maju dulu. Cara majunya, kita sudah berbincang dengan ketua tarjib wilayah Ustaz Mirjani. Bagaimana kita maju? Apakah langkah itu ada batasannya? Lalu beliau menjelaskan. Selama langkah itu jangan berleha-leha dalam rangka mencapai titik sutrah kita menjadi imam itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa dengan langkah yang teratur, jangan asal. Jangan kayak berjalan kayak orang anak mana aja gitu. Jadi kita dengan rapi berjalannya. Jadi artinya berjalannya dengan hati-hati. Mungkin bisa dicoba sampai sini.
diajarkan di kemarin kita berdiskusi dengan putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi tadi sami Allah tidak lalu dipersilakan untuk sujud, imamnya sujud. Nah, pertanyaan dulu. Pada saat posisi imam dan dua makmum itu begitu imam batal, ini bagaimana? Kalau maju satu menyalahi aturan kan? Ya. Nah itu pertanyaan. Nah, jadi biasanya kita kembalikan kepada ini Pak, kembalikan kepada hukum asalnya. Ya. Hukum asalnya kan kalau yang berdua, maka di sini. Ini bertiga Pak, bertiga. Oh, bertiga. Imam asal bertiga. Oh, saya bertiga. Berdua. Oh, berdua. Iya. Berarti alangkah baiknya kalau posisi memungkinkan itu makmum yang maju ke depan. Enggak, ini. Kan itu tadi imam. Jadi posisi kamu di sana. Nah, kamu di sana Pak. Iya. Kita berdua di sini. Kalau imam maju, apa layak ini jadi ini? Atau ini saja yang berbicara, kemudian dilanjutkan. Kalau memungkinkan posisi ternyata imamnya yang nafilah yang sebelah kanan, maka kita tunjuk yang sebelah kanan. Enggak, maksudnya posisi ini. Biasanya kalau posisi sah, kalau orang berdua, maka Iya. kalau salah satunya maju, enggak ini. Oh, kalau berdua, maka kalau berdua Asal tiga. saya bertiga. Asal tiga. Tiga. Oh ya, ini kan posisi tadi maju Pak. Posisi maju, yang maju saja yang ini Pak, samping. Makmumnya. Mau kita ke sini apa? Apa kita ke belakang? Ke sini Pak. Oh, berarti di sini. Ini. Oh, jadi Makmumnya. ini berikutnya di sini. Iya. Oke. Nah, seandainya ini yang beliau yang Ya. ditunjuk jadi imam tidak masalah. Ya. Nah, lalu ulang lagi pada posisi saat berdua. Nah, kami makmumnya apa antara ini atau yang ini di sini baru di sini posisinya? Posisinya di tengah. Oh, di tengah. Di tengah. Apa yang berlaku di sebelah kanan? Karena kita yang tahu ya, kita yang menunjuk. Misalkan yang jadi makmum ini adalah murid kita misalnya. Ya. Kita tahu ya kapasitasnya bacaannya seperti apa. Oh, terserah imam menunjuk. Terserah imam yang menunjuk. Nah, ini. Soalnya Umar itu kan menunjuk Abdurrahman bin Auf pada saat itu ada bacaan yang paling bagus. Seandainya di situ ada Abdullah bin Mas'ud, mungkin Abdullah bin Mas'ud yang ditunjuk. Nah, ya, bagaimana? Apa kita lanjut ke sujud? Sujud. Ya, kita lanjut di sujud. Tadi anggap saja kita sudah tidak sami Allah liman hamidah. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Imam batal lagi Pak. Nah, dua kali batal. imam batal lagi. Nah, ulun yang batal ini jangan mengucapkan takbir. Nah, jangan mengucapkan takbir. Ini posisinya sama. Jadi belum beritahukan lagi. Misalnya supaya ada ribet lagi. Yang ini aja langsung jadi imam. Nah, kalau sudah disebutkan makmum maka harus mengucapkan takbir. Nah, ini kan simpel Pak. Berarti intinya begini Pak. Kalau posisinya begini, murid kita misalnya atau kita tahu kapasitas bacaannya, jadi pelajaran Pak. Bagus dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak. Jadi kita awam menyuruh baik. Yang jadi imam itu yang sebelah sini aja. Jadi cara-cara kita batal, suruh yang bagus baca di sebelah sini. Bujur kan ya Pak? Nah, itu solusinya. Daripada kita harus menggerakkan kaki berapa puluh langkah kan? Nah, kalau posisi berdiri batalnya kan insya Allah lebih gampang. Apalagi insya Allah mau juga melihat. Itu. Sama ketika posisi kita batal misalkan tahiyat, pada saat tahiyat tahiyat awal. Atau kayak tadi aja kita selesaikan tadi. Ini kan batal di sujud pertama. Nah, sujud pertama bangkit membaca takbir imam yang cadangan tadi. Itu jangan langsung maju. Selesaikan dulu sujud. Kalau misalkan makmumnya lebih dari 2, Pak. Jadi setelah sujud itu berdiri baru imam maju. Kita tambahin lagi saya mau supaya tapi syukur alhamdulillah 2 ini terjawab. Terjawab. Gini.
Makanya jalan tadi mohon dikoreksi kalau ini. Minta tolong sama lagi Pak. Ya silakan. Oke. Nah misalkan tadi kita sujud lagi, kita ulang lagi. Sujud ini sujud pertama Pak. Enggak, sebentar. Posisi imam kalau bertiga tuh di mana dulu? Posisi imam di tengah kah? Di tengah Pak. Ya, oke. Di tengah. Posisi imam di tengah. Oke. Nah ini. Misalkan bertiga maka posisi imam di tengah. Kita harus menyesuaikan. Harus adil, berimbang. Kemudian kalau datang lagi misalnya sebelum kita praktek itu ambil yang kanan dulu Pak, baru yang kiri. Datang lagi ambil kanan, baru kiri. Supaya seimbang. Biasanya kan kena kanan berdatang besar. Kalau balik sebelah imam ini jadinya. Ya, ini. Kita sujud. Imam batal, coba sujud dulu. Nah, imam batal ya, imam batal. Kemudian lalu menunjuk yang di tengah, karena insya Allah yang di tengah tadi. Nah, ya, dulu antara dua sujud kan, kemudian sujud lagi. Setelah di rakaat pertama, kemudian makmum berdiri. Makmum berdiri seperti sedia kala. Barulah makmum tadi maju ketika posisi imam. Oke. Nah, yang mampir semua, baru imam. Yang kayak robot bicara. Lebih rapid. Karena kita menghadap ilahi rabbin. Kita menghadap sang penguasa alam ini. Puja-puja. Yang kanan berdaulat Allah. Nah, begitu. Ini makmum juga harus tahu ini. Harus merapatkan. Nah, jangan dibiarkan bentuk. Ini ada masa Covid lagi insya Allah. Ayo bicara rapat. Aduh ya. Kecuali datang orang hajar ketiga. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Nah sampai di sini kira-kira ada pertanyaan yang Aku ada pertanyaan. Nah, yang lebih ekstrim lagi. Aku masih ragu ini. Bahwa kalau pada posisi imam dengan dua makmum, ada gitu. Tidak ini kalau kebetulan imam itu ada yang tidak mengerti, tidak paham menunjuk siapa yang diganti. Salah satunya bingung, mana yang harus maju? Pokoknya aku jadi imam. Begitu aku batal, aku tidak ada mengatakan bahwa atau saya batal. Tidak ada begitu, aku langsung keluar aja. Yang berdua ini bingung. Oh ya sampai gitu. Nah makanya itu apa tidak posisi imam harus di sini. Nah yang masuk di sini harus ke kanan, kemudian makmum kedua sebelah kanan. Jadi ini jelas posisi imam. Kalau dia imam batal, apa tidak begitu aturan sahnya? Kalau yang orang pahami dalam putusan tadi yang kita diskusikan dan itu memang seperti ini Pak. Tapi wallahualam ketika ada revisi baru, nah kita kurang paham. Kalau ini jelas bahwa kalau ini sudah duduk seperti ini, berarti ini sudah kalau ini jenderal, ini letnan jenderal sudah ini pasti akan mengganti jenderal. Nah, itu kalau pada posisi pada posisi berdua, kalau pada posisi bertiga tidak. Jadi kalau ini, kalau antaranya berdua ini bingung. Begitu imam yang tidak mengerti untuk siapa, dia langsung keluar. Di antara dua ini bingung. Nah, kalau kayak gini posisinya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, oke, Mas. Setuju nggak Pak? Ayo. Takbir Pak. Allah. Karena tidak akan selesai masalah Pak kalau kita berikan lisan. Kecuali dengan tulisan, insyaallah. Oke. Apa yang ditanyakan lagi? Untuk masalah imam batal. Oh iya Pak. Oh iya, ada apa? Ini lebih abdolnya kalau misalkan kita kan menahan kentut kan makruh. Nah, lebih abdolnya kayak apa? Lebih baik menahan kah atau dibatalkan aja sekalian? Ini nyaman apa kira-kira? Menahan. Ambil yang banyak manfaatnya Pak.
Kalau menahan kentut baik, yang kena obat kentut lagi nggak ada. Yang Cuma, nyamannya aja. misalkan tuh bicara kesehatan tuh Pak. Di Kenapa kita marah sih Pak? sudah Posisi terakhir sudah lebih baik menahan kah atau batalkan? Kalau ini sebenarnya kembalikan kepada penanya sebenarnya. Kondisi kesehatan kita, manfaat menahan kentut apa, manfaat kentut apa kira-kira. Kalau ulun pribadi baik, kalau memungkinkan anak bernapas, dilepas saja baik. Ketika di belakang ada aja sudah yang menggantikan apa masalah. Sama seperti misalnya kadang sesuatu yang baik itu bisa jadi buruk Pak. Tergantung pertimbangan banyak manfaatnya kan, banyak mudaratnya. Itu kan dari segi medis. Kalau yang ulun pribadi mungkin ulah batalkan baik. Kalau anak benar daripada ragu-ragu baik, biar ada baunya jangan tak keluar dibatalkan. Karena kan sesuatu yang meragukan itu bahaya. Nah, tadi disinggung sedikit masalah ayat. masbuk. Imam untuk Ya, baca ayat masbuk ini. dalam sholat jenazah. Ganti imam. Silakan dulu. Melanjutkan bacaan. Tahu. Yang pernah dia alami kasusnya Baca ayat masbuk ini. dalam sholat jenazah. Seperti ayat kan batal. Supaya ada dua orang dari pihak Melanjutkan dulu. doa. Nah Pak, nanya lagi, misalkan imam ini batal di tengah ayat waktu baca surah, habis itu yang menggantikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, kalau misalkan untuk yang imam batal, habis itu yang pengganti itu pas kebetulan imamnya tuh di tengah ayat batalnya, menggantinya itu lanjut ke lanjutan ayatnya kah atau kembali ke awal lagi? Ada satu pembelajaran dari imam senior kita di Masjidil Haram, Syekh Saleh. Syekh Saleh itu beliau batal ketika suara sini sangat padang baik. Ada tahan lagi batuk sini bukan karena kentut apa, sini ada tahan lagi. Lalu sini membatalkan karena memang ada sesuatu kan. Lalu yang di belakang karena memang posisinya kebetulan pada saat itu adalah seperti yang dijelaskan Ustaz kita tadi, Ustaz Reza, itu semuanya pakai Quran. Jadi otomatis yang menyambungnya ini lebih jos daripada imam yang tadi batal. Nah tapi itu kan kita tidak bisa mengukur Pak hafalan orang. Jadi ini karena ini berbicara ayat bukan rukun lagi, ini boleh kita mengganti dengan surah yang lain. Kalau pian misalnya hendak dengan melanjutkan kalau ada hafalannya silakan. Tapi tidak diharuskan untuk melanjutkan surah berikutnya. Karena sangat jarang sekali misalnya imam ini mencari, kalau orang Medan tuh kalau bisa sulit kenapa yang mudah. Jadi mencari ayat-ayat itu memang ada familiar Pak. Jadi kalau akhirnya batal, nah di belakang ini tahunya full trip Allah, pulau bil falaq, pulau bil nas. Lalu melanjutkan dengan apa yang ia mampu. Faqra'u ma tayassara min. Maka ketika sampai bacalah surah yang mudah. Nah itu dalilnya. Bacalah surah yang mudah. Nah, kita kembali ke tadi salat jenazah. Salat jenazah, ya. Masbuk baik. Masbuk. Para ulama ini bersepakat bahwasanya kita harus menyempurnakan. Karena masbuk itu ketertinggalan. Ya, masbuk itu tertinggal. Kalau misalkan kita tertinggal 2 takbir, maka sempurnakanlah. Kan kalimat akhir itu adalah sempurnakanlah. Ya kalau biar masbuk salat jenazah sempurnakan. Ya. Nah, begitu juga dengan salat id. Dengan salat id. Tapi memang ada beberapa pendapat para ulama salat id ini kalau Syafi'iyah memang menyatakan kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Wallahu a'lam. Itu kita ketinggalan masbuknya ini kan sudah jauh-jauh ya. Takbirnya sudah selesai, ya. Takbirnya sudah selesai, imam sudah baca Fatihah, kita datang. Kita langsung mati imam aja. Tidak usah takbir kan berjuang. Karena jangankan itu,
imam pun ketinggalan takbir pada saat sholat itu tidak masalah. Karena kan sengaja, Pak. Dan itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya terjadi kasus seperti itu, kemudian kalau pian hendak menyempurnakan takbir pian di rakaat pertama 7 takbir, yang kedua 5 kali takbir, itu silakan. Tapi kalau misalnya ada tadi apa aja pian tadi terkait dengan sujud sajadah, sujud tilawah. La tuti' wasjuda wa qatarib. Itu sujud kita ketika membaca ayat sujud tilawah. Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak ada harus kayak ini. Ada harus kayak ruku. Atau mengangkat kayak gitu Allahu Akbar. Langsung gitu. Karena pada saat tidak hanya sholat ya, ketika kita mendengarkan ayat sujud tilawah ini, pas kita membaca majlis sorangan misalnya, itu kita disunahkan untuk sujud. Lalu bagaimana bangkitnya? Surah apa yang kita baca? Karena kan la tuti' wasjuda wa qatarib itu adalah akhir daripada surah Al-Alaq. Boleh surah yang setelahnya atau surah Al-Kautsar atau yang kalau saya pakai surah lagi boleh. La tuti' wasjuda wa qatarib yang sujud tadi bangkit lagi kemudian begini Allahu Akbar untuk rukuk seperti biasa. Jadi tidak ada masalah. Kalau biar hendak membaca ayat maka dapat pahala. Kalau urutan surahnya setelah Al-Alaq itu maka adalah surah apa? Az-Zalzalah. Atin. Az-Zalzalah Atin. Atin, ya. Dipersilakan membaca itu. Bukan Pak, Al-Insyirah, Atin, Al-Alaq, ini Az-Zalzalah. Bukan Al-Qadar, ya. Al-Qadar. Pian baca surah Al-Qadar. Anda pian baca satu ayat gitu. Inna nazzalna fi lailatul qadar. Misalkan pian sujud tilawah. Misalkan kayak ini. Al-Qadar. Allahu Akbar. Nah, kita berdiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Boleh aja, Pak. Boleh aja. Karena kan tadi kita sujud belum rukuk. Yang penting pada saat berdiri kita menggunakan rukuk. Ya instruktur, bukan bagian. Tapi jangan marah lah, aku tanya terus, kita tahu ini lah. Nah, Senang. pada saat sujud tilawah dan pada saat sujud sajadah itu apa bacaannya? Banyak orang nggak tahu. Apa bacaannya apa? Sajadah. Yang hafal nggak ada dulu kira-kira nih bacaannya? Kalau mentakut hafal dulu berapa orang sih? Bacaannya yang banyak di para ulama adalah sajadah wajhiyah tadi. Dan itu paham aku. Pada saat kita sujudnya ini bacaannya apa? Pada saat kita sujudnya itu bacaannya apa? Kita membaca apa? Ya sajadah wajhiyah tadi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa tabarakallah Asrul Khaliqin. Namanya hafal berarti sudah baik. Insyaallah. Amin. Kurang lebih. Insyaallah. Lalu apa lagi kita hari ini? Praktek apa? Salat subuh. Boleh Pak Bonan hari ini? Boleh jadi Pak Bonan Pak? Boleh. Karena Pak Bonan itu kan dosa aja Pak. Tapi karena memang kita di Muhammadiyah itu kita ada. Lalu hari ini orang tadi jadi Pak Bonan. Kalau perintahnya sujud praktik salat subuh, maka berarti harus ada makmumnya belum? Mencari makmum kurang nih banyak. Makmumnya. Ada makmum lagi nih. 4 orang. Atau kita sholat berjamaah. Ya, jadi karena kalau masalah bacaan sujud tilawah ini, biar minta lawan panitia masjid. Panitia masjid yang tanggung jawab. Karena orang nggak ada bawa apa-apa nih. Ya, softnya dirapatkan, diluruskan. Jadi kada harus bahasa Arab dari mana? Dengan bahasa kita. Softnya kurang rapat, kita sampaikan saja.
Yang kosong tolong diisi. Udah harus basah. Basah. Ini mungkin sesi terakhir kan, insyaallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada pertanyaan di Mohon maaf, mobil dengan nomor plat KH 1249 mohon
dipindahkan mobil di depannya dengan keluar. Sekali lagi mobil dengan nomor KH 1249 mohon dipinggirkan, mobil di depannya dengan keluar. Terima kasih. Ada pertanyaan warga, bolehkah ya wirid berjamaah? Nah, wirid berjamaah memang di zaman Nabi SAW itu pernah dipimpin wirid itu ketika banyak orang yang belum tahu, ketika orang banyak yang belum kenal dengan wirid, dengan bacaan itu. Makanya Nabi memimpin pada saat itu hanya beberapa kali saja, tidak terus-terusan. Jadi kalau misalkan kita di sekolah, yang posisinya sebagai pengajar di masjid kita, di lingkungan sekolah kita, itu silahkan saja. Karena kan kita punya ruang lingkup dalam rangka administrasi pembelajaran. Namun kadang itu maka bisa hafal. Contoh, ulun ini mu'allaf lah ya. Ulun jujur, ulun mu'allafnya Muhammadiyah. Ulun lah ya. Ulun kalau ada zikir berjamaah mungkin sudah hafal lah. Ayat kursi gitu kan. Mendengar ulun, sudah hafal mungkin. Apa yang harus dibaca, doa-doa itu mungkin sudah hafal. Jadi itulah fungsinya. Kadang kita boleh bahasa sekali lah. Kalau apalagi di sekolahan, anak-anak itu harus beritahu. Karena kalau hanya dengan menyuruh menghafal itu berat. Jadi paling kadang kita contohkan. Nah, tapi bukan dijadikan sebagai sumber hukum bahwasanya ini kita harus wajib berjamaah wirid pada. Karena rukun sholat itu sampai salam aja. Rukun sholat sampai salam selesai itu. Nah, jadi maksudnya imam di luar sholat itu, ya imam kita harus menjaga marwah, menjaga rumah kita sebagai imam. Kalau adik-adik jadi imam, jadi tolong yang paling dijaga itu adalah akhlaknya. Nah, itu yang nomor satu tuh. Paling dijaga adalah akhlaknya. Bagaimana cara kita memposisikan diri kita memimpin sholat ini adalah memimpin sesuatu yang akan dihisab pertama kalinya nanti di hari kiamat. Itu dari ulun mungkin Allah alam. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, mohon dikoreksi sama-sama dan kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-insan masih al-khata' nisyan, ulun tempatnya salah dan khilaf. Tentunya kebenaran sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak ada lagi atau ada lagi? Iya. Ada ini Pak, pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama ulun Pujiani dari Arjuna. Yang ulun ingin tanyakan kepada Ustaz, kiat-kiat apa di dalam kita menjaga hafalan-hafalan yang pernah ulun lakukan, yang pernah terjadi kepada ulun, meskipun itu ayat sudah hafal, meskipun ayat pendek, tapi pas pada waktu jadi imam bisa hilang ingatannya, bisa blank. Kemudian padahal biasa di rumah sudah hafal, tapi kalau pas sudah diam bisa hilang. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana tadi masalah hafalan. Yang kedua, bagaimana menghadapi makmum kayak pendapat Ustaz nih. Kayak Ustaz kan seminggu hampir setiap hari di masjid-masjid. Bagaimana kiat-kiatnya menghadapi manusia yang banyak, dan kita sebagai memimpin seperti dia memimpin sholat, kiat-kiatnya dalam pertama hafalan, yang kedua ketenangan di dalam keyakinan kita mengimami sholat itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin akan berbicara kepada sebuah pengalaman Pak, yang akan sampaikan mengkaitkan dengan pengalaman. Jadi ketika kita menjaga hafalan itu sangat banyak guru-guru kita, ya, para ulama kita, bahwasanya menjaga hafalan itu adalah sesuatu yang lebih berat daripada kita menghafalkannya. Apalagi terkait dengan menjaga hafalan ketika mengimami sholat, mulai cari
ya sebelum sholat itu lancar luar biasa. Tapi ketika sholat itu hilang. Itu adalah faktor utama dari psikologinya, Pak. Kita melihat itu gugup itu manusia. Gugup manusia. Pertama kita melihat jenggot orang panjang-panjang. Kemudian kopiah haji ini bisa mengakibatkan pulang gana-gana di belakang kita nih. Pak ada gugup lah, wajar itu, Pak. Itu perlu waktu, Pak, memang perlu waktu. Jadi wajar. Kalau kita kehilangan hafalan pada saat mengimami, ya. Jadi kita tuh hafalan kita itu kita gunakan pada saat sholat sunnah kita di rumah. Pada saat sholat sunnah di rumah. Jadi kita punya hafalan. Berapa kita punya hafalan misalnya kita murajaah dengan pada saat kita sholat sunnah. Misal, yang biasanya mengimami sholat maghrib dan isya dan juga subuh misalnya. Biar punya hafalan itu, biar manfaatkan pada saat biar melaksanakan sholat sunnah rawatibnya atau mungkin sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah duha misalnya biar, kemudian sholat tahajudnya, biar pakai ayat-ayat itu. Bisa ulun diisi hafalan 10 ayat surah Al-Baqarah misalnya, ya kan? Kemudian ulun ada jadwal misalnya, ini yang ulun lakukan, ada jadwal misalnya di jihad misalnya malam ini misalnya. Nah, karena kita tahu sudah ada jadwal, maka dari pagi itu kita misalkan melaksanakan sholat duha. Rakaat pertama 10 ayat itu dibaca. Rakaat kedua itu kurang dibaca, Pak. Itu melatih mental. Karena kita ketika setoran itu bukan dengan manusia, Pak. Kalau sholat kita setornya langsung dengan Allah Jalla Jalaluhu. Karena biar sebelum zuhur misalkan biar sholat sunnah lagi, biar pakai lagi rakaat ayat yang tadi, ayat yang akan kita bacakan nanti. Karena memang itu harus direncanakan. Nah, karena setelah zuhur, biar pakai ayat itu. Jadi diputar sampai maghrib. Nah, untuk besok, maghrib besok kita pakai ayat yang 11 sampai 20. Nah, pakai lagi untuk sholat sunnah. Jadi itu terus diputar. Itu untuk memperkuat hafalan. Nah, kemudian apa tadi jadinya? Menghadapi rasa intinya kita tuh rasa halus itu, rasa gair. Yang tadi udah sampaikan kuasai materi. Termasuk salah satunya melancarkan bacaan. Kita tuh gugup karena kita kehilangan kendali, Pak. Pertama, belum takbir sudah hilang hafalannya, bingung tuh, Pak. Belum takbir dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kepikiran manusia lagi. Karena setiap saat memang kita perintahnya adalah kita dipantau oleh Allah, bukan dipantau oleh manusia. Itu perintahnya. Jadi pokoknya segala sesuatunya itu kita serahkan aja sama Allah. Jangan pedulikan, jangan mempedulikan dalam arti kita akan mengherani jamaah, bukan. Pokoknya kita hanya berhadapan dengan Allah. Banyak beristighfar. Kalau yang jadi imam supaya hafalan kita terjaga, banyak beristighfar. Ini yang penting. Karena barangkali mulut kita ini adalah sesuatu yang mencederai akhlak kita, sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain. Maka dari itu istighfar. Yang tadinya lancar, kemudian Allah tidak berkehendak lancar ketika kita sholat. Mungkin karena masih ada dosa dalam di mulut kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk hafalan, jadi untuk hafalan mungkin udah ada quote sedikit. Sesuatu yang istimewa itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, tapi bukan karena aksinya, Pak. Karena aksinya maksudnya begini, the extreme is not from action but from habit, bukan seperti itu. Jadi istimewa itu bukan karena aksi, bukan kita menghafal Quran itu bukan karena jadi imam, tapi memang karena kebiasaan kita. Jadi hafalan Quran itu jadikan kebiasaan. Membaca Quran itu karena kebiasaan kita, bukan karena kita jadi imam. Bukan karena misalkan adik-adik di sekolah, bukan karena kita setoran dengan guru kita di sekolah lalu kita menghafal, bukan. Tapi jadikan sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan tersebut akan menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, Allah alam, itu saja dari ulun. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, termasuk seseorang yang bermanfaat bagi keluarga, menjadi ahlullah, keluarga Allah, mencintai Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah domain kita,
apapun kita kembalikan kepada sesuatu yang menjadi pedoman kita. Ini saja dari mulut. Salah hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.